Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat Kurnia dan keluarga dalam keadaan sehat selalu. Perkenalkan, saya Dr. Andita Hairunisa, spesialis jantung pembuluh darah di Rumah Sakit Kurnia Serang. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai serangan jantung. Jantung adalah organ vital yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh tanpa henti dengan denyut jantung normal 60-100 kali per menit. Apa itu serangan jantung? Serangan jantung merupakan gangguan aliran darah ke otot jantung yang disebabkan adanya plak atau penyempitan di pembuluh darah jantung atau pembuluh darah koroner. Pembuluh darah koroner berfungsi mengaliri otot-otot jantung, memberi makan otot jantung. Bayangkan apabila terjadi sumbatan yang mendadak, itulah yang disebut dengan serangan jantung. Sumbatan itu bisa bermacam-macam jenisnya, seperti plak, sobekan dinding jantung, kolesterol, bekuan darah, dan lainnya. Bila mengalami serangan jantung, harus segera ke rumah sakit, karena sumbatan ini dapat mengakibatkan aliran darah oksigen ke dalam otot jantung itu terhambat dan tersumbat, sehingga dapat menyebabkan kematian bila tidak segera ditangani. Terdapat 7 faktor yang dapat memicu serangan jantung. Yang paling pertama adalah usia. Semakin bertambahnya usia seseorang, semakin tinggi risiko untuk memiliki penyakit jantung koroner. Usia yang berisiko itu adalah pria dengan memasuki usia 45 tahun dan wanita yang memasuki usia 55 tahun atau sudah mengalami menopause. Faktor risiko yang kedua adalah memiliki riwayat penyakit jantung di dalam keluarga. Jika ada keluarga inti yang memiliki riwayat penyakit jantung koroner, maka keluarga lainnya memiliki risiko yang sama. Faktor risiko selanjutnya adalah diabetes dan tekanan darah tinggi. Kedua faktor risiko tersebut dapat merusak dinding arteri dan memungkinkan kolesterol LDL atau yang kita kenal kolesterol jahat masuk ke pembuluh darah arteri sehingga meningkatkan penimbunan plak. Selanjutnya adalah obesitas atau kegemukan. Obesitas dapat meningkatkan tekanan darah serta ketidaknormalan lemak. Hal ini yang berisiko menyebabkan penyakit jantung koroner. Pola hidup yang buruk seperti merokok, mengkonsumsi alkohol, jarang olahraga, banyak konsumsi makanan berlemak juga dapat memicu serangan jantung. Faktor risiko yang terakhir adalah stres. Ketika sedang stres, tubuh mengeluarkan hormon kortisol yang berakibat pada pembuluh darah menjadi lebih kaku sehingga meningkatkan tekanan darah. Anda atau keluarga Anda mungkin mengalami serangan jantung apabila merasakan gejala-gejala sebagai berikut. Yang pertama adalah nyeri dada di sebelah kiri. Penderita jantung yang paling khas mengalami nyeri dada seperti rasa ditindih, ditimpa benda berat, bisa menjalar ke punggung, ke bahu, atau ke lengan kiri. Bisa juga menjalar ke bagian dagu atau rahang sehingga terasa kebas atau tegang. Tanda khas yang lainnya adalah penderita serangan jantung mengalami keringat dingin. Keringat dingin ini sampai harus mengganti baju karena bajunya basah semua. Ada juga beberapa orang yang mengalami serangan jantung tanpa mengalami tanda yang khas, seperti misalnya sesak nafas yang tiba-tiba, nyeri di ulu hati seperti sakit mah, ada mual dan muntah, atau bahkan hanya rasa tidak nyaman di dada yang didefinisikan seperti masuk angin. Lokasi nyeri dada pada saat serangan jantung bisa dirasakan di bagian belakang tulang dada, di bagian belakang tulang dada yang menjalar ke leher, di dada menjalar ke bahu dan lengan kiri, di bagian dada menjalar ke rahang, di bagian dada kiri menjalar ke ulu hati atau sering disangka dengan sakit mah, atau juga di bagian daerah punggung di antara kedua tulang belikat. Apa yang harus Anda atau keluarga Anda lakukan bila mengalami serangan jantung di rumah? Yang pertama adalah tetap tenang dan memanggil bantuan. Setidaknya Anda dan keluarga Anda memiliki nomor telepon emergensi dari rumah sakit yang terdekat. Selanjutnya, segera meminta bantuan untuk mengantar ke rumah sakit terdekat. Bila Anda memiliki faktor risiko yang sudah saya sebutkan tadi, inilah yang harus dilakukan agar jantung Anda tetap sehat. Yang pertama, berhenti merokok. Dalam kurun waktu 1 tahun setelah berhenti merokok, risiko serangan jantung dapat berkurang hingga 50% atau setengahnya. Selanjutnya, tetap aktif bergerak. Lakukan olahraga 90-150 menit per minggu atau 30-60 menit per hari 3-5 kali seminggu.
Selanjutnya harus mengatur berat badan. Pilih diet atau pola makan yang sehat, seimbang, rendah lemak, rendah gula, dan rendah garam untuk menurunkan risiko penyakit jantung koroner. Anda juga sebaiknya makan lebih banyak serat seperti sayur dan buah, mengurangi konsumsi lemak jenuh, karena konsumsi lemak jenuh yang berlebihan dapat meningkatkan kolesterol di dalam darah. Juga harus mengurangi konsumsi garam agar terhindar dari penyakit jantung koroner. Disarankan konsumsi garam maksimal 1 sendok teh per hari. Mari bersama menjaga agar jantung tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.